Halo teman-teman. Selamat datang di channel Mini Review. Apa kabar kamu semuanya? Mimin harap kalian sehat-sehat saja. Pada kesempatan kali ini, Mimin mau ceritain alur dari film Nobita yang berjudul Petualangan Nobita di Benua Antartika Kachikochi. Di film ini, Nobita dan kawan-kawan terlihat sedang melaju menelusuri benua Antartika. Mereka menerjang angin kencang yang sangat dingin dan juga badai salju, buat nyari siapa pemilik cincin emas yang mereka temukan sebelumnya. Dan, setelah usaha yang panjang dan dengan bantuan alat Doraemon, mereka akhirnya sampai di dasar benua Antartika. Di sebuah kota terpendam yang bernama Atlantis. Tapi, tunggu dulu. Kita flashback sebentar, apa sebenarnya yang membuat Nobita dan kawan-kawan naik kereta es di tengah badai salju itu? Sebelumnya, di tengah suhu panas yang sedang melanda, Nobita yang sedang santuy berhayal, seandainya saja siang-siang panas begini, ada abang jualan es lewat di depan rumah. Dia sedang kepengen makan es serut. Apalagi es serutnya pakai topping durian dan sirup rasa mangga. Pasti gak ada lawan, pikir Nobita. Doraemon yang mendengar hal itu pun jadi mupeng. Kemudian, dia ngeluarin pintu kemana aja, mengajak Nobita pergi ke sebuah pulau es, buat makan es serut sepuasnya. Tidak lupa, Shizuka, Giant, dan Suneo juga diajak ke sana. Tiba-tiba, Nobita merasa ada suara aneh di dalam salah satu terowongan mainan yang dia buat. Waktu diperiksa, benar aja. Ada sebuah cincin emas yang terkubur di dalam lapisan es. Cincin itulah yang mengeluarkan suara seakan-akan memanggil Nobita. Kemudian, Nobita membawa cincin itu ke toko emas untuk dijual. Bukan. Cincin itu dibawa pulang ke rumahnya. Kemudian, merasa penasaran dengan cincin itu, akhirnya Nobita dan kawan-kawan sepakat pergi lagi ke sana besok. Dengan perlengkapan yang lengkap, menelusuri pulau es itu, mencari siapa pemilik cincin emas itu. Kita balik lagi ke scene di mana Nobita dan kawan-kawan yang sudah sampai di dasar pulau Antartika. Di sana, mereka mendapati sebuah menara yang sudah ditutupi es tebal begitu lama. Gak hanya itu, di dalam menara itu mereka juga nemuin seekor hewan berbulu yang sepertinya juga sudah lama membeku di sana. Juga sebuah patung mirip Doraemon. Tapi waktu dilelehin, tiba-tiba patung itu berubah menjadi sebuah robot penguin. Bukannya ngucapin terima kasih, robot itu malah menyerang mereka. Semua itu, makin membuat Nobita dan kawan-kawan tambah penasaran dan bertanya-tanya, apa yang telah terjadi di tempat itu 100.000 tahun yang lalu? Kenapa robot tadi tiba-tiba menyerang mereka? Akhirnya, mereka sepakat untuk pergi ke masa lalu, ketika tempat itu belum tertutupi oleh es. Untuk memecahkan semua misteri yang terjadi ini. Akhirnya, Nobita dan kawan-kawan sampai di tempat itu 100.000 tahun yang lalu. Terlihat seluruh penjuru kota itu sepi, tidak ada penghuninya. Tiba-tiba, Mofusuke, hewan berbulu yang mereka temukan tadi, seperti dengar sesuatu di kejauhan. Mofusuke dan Nobita langsung lompat ke bawah. Dengan lincahnya ngelompatin tiang-tiang yang ada di sana, dan berlari deketin sumber suara. Kelihatan seorang anak perempuan, sedang menunggangi binatang yang mirip sama Mofusuke. Nobita berusaha ngedeketin. Bermaksud mau nanya, apa yang sedang terjadi di kota ini. Namun, tiba-tiba aja, di belakang mereka ada seekor monster gurita raksasa bermata satu menyerang mereka. Anak perempuan itu mati-matian menghindari serangan si monster. Kayaknya monster itu marah besar ke dia. Apa gurita itu marah karena makan siangnya diambil? Sepertinya enggak juga. Lalu, kenapa? Nobita terus berusaha mendekat dan bertanya. Dan perempuan itu jawab pakai bahasa yang gak dimengerti oleh Nobita. Di saat situasi yang semakin berbahaya, datanglah Giant dan Suneo menolong. Dengan bantuan alat pengeras suara, mereka menembakkan suaranya ke monster tadi.
Gak cukup sampai di situ, Doraemon kemudian menyuruh Giant untuk bernyanyi dengan sekuat tenaga. Menggunakan alat mikrofon pembuat gelombang kejut suara. Seperti suara organ di kondangan, suara Giant jadi sangat keras sekali, dan cukup membuat monster itu pusing mendengarnya, lalu kabur. Setelah monster itu pergi, semuanya berkumpul. Satu persatu kemudian memperkenalkan diri masing-masing. Perempuan itu bernama Carla. Dia datang dari sebuah planet yang jauh yang bernama Hyuga Hyuga. Bersama seorang profesor, Carla datang ke bumi ini untuk melakukan penelitian. Kemudian giliran Nobita. Nobita juga menjelaskan maksud kedatangannya ke kota Atlantis ini. Namun tidak lama setelah itu, tiba-tiba muncul ribuan kelelawar batu, menyerang mereka dan merebut cincin emas itu dari tangan Nobita, lalu kabur. Mereka berusaha untuk merebutnya kembali, namun gagal. Beruntung Doraemon sempat nempelin alat pelacak di salah satu kelelawar itu, supaya gampang melacaknya nanti. Setelah itu Carla ngomong ke Nobita dan kawan-kawan kalau dia harus cepat-cepat pulang. Karena bentar lagi mau maghrib. Carla bilang kalau di sana, siang hari hanya berlangsung selama 3 jam aja. Habis itu, malam selama 21 jam. Dan terlebih pada malam hari, suhu berubah drastis jadi minus 100 derajat. Jadi sia-sia aja kalau mereka ngelanjutin pencarian kelelawar tersebut. Nobita dan kawan-kawan gak akan kuat. Lebih baik mereka mampir dulu, ngeteh sambil makan pisang goreng, dan beristirahat di tempatnya. Akhirnya, semua mutusin untuk nginap dulu di rumahnya Carla. Di sana mereka ternyata udah ditungguin sama banyak hewan yang semuanya mirip dengan Mofusuke. Tak ketinggalan, profesor juga hadir dan menyambut Nobita dan kawan-kawan. Mereka dijamu dengan berbagai hidangan yang lazis dan mantap di lidah. Karena kekenyangan, akhirnya mereka tertidur dengan lelap. Keesokan harinya, habis sarapan batagor dan bubur ayam. Dengan semangat 45, mereka bersama-sama dengan profesor menuju runtuhan menara buat ngerebut balik cincin emas itu dari kelelawar. Carla sebetulnya gak ingin Pak Profesor ikut. Karena kakinya masih cedera akibat main futsal minggu lalu. Daripada mendengar omelannya Carla, Pak Profesor lebih memilih pulang ke rumahnya. Kemudian mereka masuk ke dalam menara. Begitu masuk, berbagai rintangan ternyata udah nunggu mereka di sana. Banyaknya penghalang di dalam sana mengakibatkan Nobita, Doraemon, Carla, dan Yutaka terpisah dari rombongan lainnya. Tapi, walaupun cuman berempat, mereka tetap melanjutkan pencarian. Tidak lama sesudah itu, giliran Doraemon yang juga terpisah dari Nobita dan Carla. Karena terlalu asik ngobrol sama Carla, jadinya Nobita gak fokus lagi dengan Doraemon yang juga sibuk nyari-nyari cincin itu sendirian. Ketika Doraemon berhasil menemukan cincin emas itu, tiba-tiba dia ditangkap oleh sebuah robot yang menyerupai dirinya. Scene berpindah ke Pak Profesor. Sebelum pulang, Pak Profesor ternyata menyadari ada yang aneh dengan reruntuhan patung Blizarga. Kemudian dia mendekatinya dan melihat, sebagian badan Blizarga udah mulai berubah menjadi es. Wah, ini pertanda buruk nih, pikir Profesor. Sebagai informasi, di dalam reruntuhan kota Atlantis ini ada patung Blizarga yang dulu disegel menggunakan cincin emas. Gak cuman planet Hyuga Hyuga, ternyata Blizarga ini udah sampai ke bumi, juga untuk merubah bumi ini menjadi planet es. Beruntung dahulu leluhur di sini sempat menyegel Blizarga dengan cincin emas. Namun, sekarang cincin itu malah dicabut oleh Carla dan Pak Profesor waktu datang pertama kali ke bumi. Mereka beralasan ingin minjam cincin emas itu untuk memulihkan planet Hyuga Hyuga dari pengaruh Blizarga. Makanya Octagon, si gurita penjaga bermata satu itu jadi marah dan ngejar-ngejar mereka. Kita balik lagi ke Nobita. Setelah sempat terpisah, semuanya bertemu secara gak sengaja, meluncur keluar dan terjatuh lewat sebuah lubang dinding. Tiba-tiba, muncul robot yang mirip Doraemon, yang berpura-pura mengaku udah nemuin gelang emas itu. Nobita dan yang lainnya gak tahu kalau robot itu adalah Doraemon palsu. Kemudian si Doraemon palsu ini mengajak mereka ke suatu tempat. Nobita dan kawan-kawan tidak menyadari bahaya yang mengancam keselamatan mereka. Akan tetapi, Doraemon yang asli melihat hal itu dari atas. Walaupun tangan dan kakinya terikat, dia tetap berusaha nyelamatin Nobita dan yang lainnya.
Lalu semuanya bertemu. Nobita dan kawan-kawan bingung, mana Doraemon yang asli? Doraemon yang ada di samping mereka atau yang ada di sebelah sana? Setelah usaha yang gigih, barulah Nobita dan kawan-kawan mempercayai kalau Doraemon yang tangan dan kakinya yang diikat tadi itulah yang asli. Dan tidak butuh waktu lama, si Doraemon palsu pun berhasil dikalahkan. Carla kemudian menghubungi Profesor. Bermaksud ngasih tahu kalau cincin emas itu udah berhasil mereka dapatkan kembali. Namun, semua itu udah terlambat. Blizarga sudah bangun dari tidur panjangnya. Dia ngamuk, dan mulai menembakkan sinar esnya kemana-mana. Dia ingin menjadikan bumi ini menjadi planet es. Seperti apa yang pernah dia lakukan ke planet Hyuga-Hyuga. Nobita dan kawan-kawan makin tersudut, lalu nyelamatin diri ke menara. Merasa nggak sanggup ngelawan Blizarga, mereka lalu gunain sabuk waktu untuk balik ke masa 100.000 tahun yang akan datang. Namun di tengah jalan, karena gak kuat-kuat megang tangan Nobita, Doraemon sama Yukatan tercecer, dan gak jadi ikut ke masa depan. Nobita kemudian berpikir keras, gimana caranya menjemput Doraemon ke masa lalu. Ingin pakai sabuk waktu lagi, baterainya sudah habis. Lalu tiba-tiba Momofusuke ingat sesuatu. Dia lalu ngambil tas yang pernah dia bawa, waktu dia ditemukan oleh Nobita dan kawan-kawan di awal perjumpaan. Sementara di saat yang sama di masa lalu, Doraemon ingat kalau sabuk waktu yang dibawa Nobita itu baterainya pasti sudah habis sekarang. Lalu Doraemon punya ide. Dia lalu ngirim Yukatan ke masa depan dengan cara membekukan Yukatan dan baterai cadangan yang tersisa. Supaya nanti di masa depan, di tempat ini, Nobita nemuin Yukatan dan makai baterai cadangan ini buat nyelamatin dirinya di masa lalu. Wah, pusing ya. Tapi begitulah. Akhirnya semuanya balik lagi ke masa lalu. Gak hanya buat nyelamatin Doraemon, namun juga buat ngalahin Blizarga. Setelah perjuangan pantang menyerah Nobita dan kawan-kawan, akhirnya Blizarga berhasil dikalahkan. Kemudian kondisi mulai tenang dan kembali normal. Dengan penuh rasa sukacita, mereka dan Profesor berkumpul kembali, dan bersama-sama kembali ke atas permukaan benua Antartika. Di sana Nobita dan kawan-kawan, setelah petualangan yang panjang, akhirnya berpisah dengan Carla dan Profesor. Shin kemudian berpindah ke rumah Nobita. Doraemon yang melihat Nobita gabut dan melamun, lalu memanggilnya dan ngasih lihat planet Hyuga-Hyuga lewat teropong bintang. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita kali ini dari film petualangan Nobita di benua Antartika Kachikochi. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video alur cerita film lainnya.